Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini Allah telah menyampaikan kita di bulan Ramadan hari yang ke berapa? 14. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan semua ibadah sampai pada akhir bulan Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ngasih kemudahan, ngasih taufik kepada kita agar amal-amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan yang kita tunaikan selepas bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan kita. Ya, baik. Nasallahu taufik wassadad lima yuhibbuhu wa yarda. Tayyib. Kita lanjutkan membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitab shalah. Babul masajid. Bab masjid. Kita masuk hadis yang nomor 6 dari bab ini, atau hadis yang nomor 256. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, woro-woro mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah dia mendoakan kepada orang yang mengumumkan tadi, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Karena sesungguhnya masjid itu dibangun bukan untuk mengumumkan barang hilang. Masjid dibangun
bukan untuk mengumumkan barang hilang. Rawahu Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dhalah, barang hilang, ya. Ini kullu ma dhalla, segala sesuatu yang hilang. Dan dhalah ini sebetulnya dipakai untuk binatang, ya. Binatang yang hilang itu pakai dhalah. Adapun barang tidak menggunakan kata-kata dhalah, ya. Akan tetapi yang dimaksud hadis ini adalah sifatnya umum. Sifatnya umum. Fa inna hamlad dhalah fihi 'alal ma'nal a'am aula min tahsisiha bil hayawan. Ya. Membawa kata dhalah ini secara makna umum lebih aula, lebih utama daripada khusus hanya untuk binatang. Baik. Ini sebagaimana yang ditunjukkan kasus terjadi pada zaman itu, ya. Yang hilang bukan ontaknya. Kemudian barang siapa yang mendengar orang yang mengumumkan barang hilang, maka orang yang mendengar hendaklah dia mengatakan, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang kepadamu. Ini bermakna doa, ya. Yaitu maknanya adalah doaun alaihi binaqidhi qasdihi wa huwa nau'un min at-ta'zir. Ini doa buruk yang menunjukkan apa? Larangan. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Doa buruk kepadanya sebagai lawan maksud dia itu. Pengennya ketemu, tapi didoakan apa? Mudah-mudahan Allah enggak menemukan barang kalian. Dan ini bentuk takzir atau bentuk hukuman. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun 'alan nahyi an nashdid dhalah fil masjid. Hadis ini menunjukkan larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Dan hukum ini sifatnya umum, ya. Entah itu binatang atau barang atau uang atau yang selainnya. Wa anna man sami'a man yanshubu dhalatan fil masjid falyatmu alaihi jahran biqaulihi la raddahallahu alaik. Dan orang yang mendengar orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah dia mendoakan doa keburukan, ya. Kalau da'a alaihi itu maknanya doa keburukan. Kalau da'a lahu maknanya doa kebaikan. Orang yang mendengarnya hendaklah dia mendoakan doa keburukan, dikeraskan suaranya. La raddahallahu alaik, la raddahallahu alaik, enggak apa-apa, dikeraskan, ya, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min babi ta'zir, ini sebagai bentuk hukuman, ya. Li'annahu lamma tasahala wa ata bi amrin la yunasibul masjid uqiba bi ayyudaa alaihi bi alla turadda dhalatuhu. Karena sesungguhnya orang yang mengumumkan tadi dia menggampangkan urusan, ya. Dia keraskan suaranya di masjid dengan suara pengumuman yang enggak layak disampaikan, diumumkan di masjid. Maka dihukum sebagai gantinya didoakan keburukan buatnya, mudah-mudahan barangnya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad warada an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nasyada fil masjid man da'a ilal jamal ahmar. Telah warid dari Buraidah dulu ya, pada zaman sahabat ada seseorang yang mengumumkan barang hilang di masjid ya. Dia mengatakan, siapa yang melihat onta merah saya? Nabi mengatakan, la wajadta, mudah-mudahan, semoga anda tidak menemukannya. Innama bunyatil masajid lamma bunyat lahu. Karena dibangunnya masjid itu bukan untuk tujuan tersendiri. Fokus untuk mengumumkan misalnya, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini praktek dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, maka dia boleh mendoakan dengan doa yang keras, la raddahallahu alaik, atau la wajadta, kalian tidak, semoga Allah tidak menemukannya, Allah tidak ya mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis yang nomor 7 dari bab ini, bab masjid, atau hadis nomor 257. Wa anhu, hadis ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Wahai para sahabat, apabila kalian melihat orang yang menjual atau orang membeli atau orang yang berjual beli di masjid, fakunu, maka doakanlah, la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan semoga Allah tidak ngasih keuntungan daganganmu. Mudah-mudahan semoga Allah tidak ngasih keuntungan daganganmu. Taib. Hadis ini rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hadisun wa hasanahu. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al haditsu dalilun ala nahyi anil bai'i wasyira fil masjid. Hadis ini menunjukkan larangan berjual beli di dalam masjid. Berjual beli di dalam masjid ya. Wa qad warada an Amrin ibni Syu'aib an abihi an jaddihi qala, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syira' wal bai'i fil masjid. Nabi melarang dari jual beli di masjid. Wa hal huwa lit tahrim aw lil karahah? Di sini keharaman di sini sifatnya makruh, hanya dibenci, atau hukumnya haram. Fihi qaulan, di dalamnya ada dua pendapat. Yang pertama, annahu lil karahah, hukumnya makruh. Tapi hati-hati ya, kata-kata makruh itu kalau pada zaman sahabat dahulu maknanya haram. Ya, pada zaman sabiqunal awal. Tapi zaman akhir zaman ini orang-orang mutasahil, menggampangkan ya. Makruh berarti kan nggak apa-apa. Thayyib, maknanya dibenci, dibenci. Yang pertama mengatakan lil karahah,
larangannya sifatnya makruh. Fayukrahul bai'u wasyira' fil masjid, dibencinya jual beli di dalam masjid. Wa yasihhu in waqa'a fihi, dan sah seandainya terjadi akad jual beli. Ini pendapatnya jumhur ulama, pendapatnya jumhur. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dasarnya apa? Alasannya apa? Qalu, mereka mengatakan, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bidu'a alaihi, karena Nabi memerintahkan untuk mendoakan keburukan kepadanya. Wa hadza yadullu ala karahatul bai'. Ini menunjukkan dibencinya berjual beli di masjid. Dan beliau tidak menjelaskan batilnya jual beli di dalam masjid. Nabi memang melarang. Ya. Ini dibenci. Seandainya hukumnya haram, tentu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya jual belinya batal, tidak sah, dijelaskan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alasannya adalah yang mengatakan makruh, li'annahu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan. Seandainya memang tidak sah, jual belinya batil, tentunya dijelaskan langsung saat itu oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dijelaskan toh. Nah, ini menunjukkan larangannya makruh berarti. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya, baik. Wa kaunuhu manhiyan anhu la yaqtadi butlanahu. Dan jual beli di sini memang dilarang, tapi konsekuensinya enggak batal, tetap sah. Seperti jual beli ghish, tadlis, jual beli menyembunyikan aib. Beras dicampur. Si pembeli pengennya kualitas yang nomor 1, sama penjual dicampur, dioplos, dan berasnya mirip-mirip. Atau jual beli tasriyah, contohnya di sini. Tasriyah, kalau zaman Nabi itu ya kambing yang biasa diperah susunya. Biasanya diperah susunya, badannya kurus biasanya. Tapi sengaja dibiarkan, ya, tidak diperah susunya, biar kelihatan gemuk, biar kelihatan segar. Dalam praktek di pasar kita ini, contohnya apa? Jual beli daging ayam, disuntik pakai air misalnya, biar kelihatan montok, seger dan seterusnya. Padahal nyampe rumah, ya, digoreng dagingnya mimpes. Jual beli seperti ini ada unsur ghis, tadlis, tasriyah. Ini sah, terjadi akad sah, akan tapi dilarang. Memang dilarang. Seandainya terjadi akad, maka hukumnya sah. Ini menurut pendapat yang pertama. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah haram. Ya, jual beli di masjid hukumnya haram. Fa in waqa'a lam yasih. Seandainya terjadi jual beli maka tidak sah. Ini pendapatnya Hanabilah. Mereka mengatakan, apa alasannya? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a 'alal bai' wal mushtari fil masjid bi alla tarbah tijaratuhu wa hadhihi uqubah lahu li'annahu fa'ala amran muharraman wa ma kana muharraman fa huwa batil. Alasannya adalah karena beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan buat pembeli maupun penjual yang mereka berjual beli di masjid agar tidak mendapatkan keberuntungan dagangannya. Ini adalah bentuk uqubah, hukuman, karena dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan apa yang diharamkan berarti menunjukkan batil. Ya, ala kulli hal kita jauhi jual beli di dalam masjid, ya. Karena minimalnya hukumnya apa? Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak layak, ya. Seandainya diperbolehkan,
maka akan terjadi kegaduhan di dalam masjid. Bisa bayangkan antum. Ya, seandainya orang mutasahil menggampangkan masalah seperti ini, boleh jual beli dalam masjid, akhirnya apa? Ya kayak pasar. Masjid tidak lagi difungsikan yang semestinya. Baik, wallahu taala a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya. An-nahyu an iqamatil had fil masjid. Larangan menegakkan had atau hukuman di masjid. Seperti apa? Kalau berzina dirajam. Ya, ini merajam tidak boleh di dalam masjid, di luar masjid, agar disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin, agar yang melihat mereka apa? Mereka jera, melihat saja ngeri. Ya, taib. Seperti potong tangan misalnya, had bagi orang yang mencuri, kalau sudah mencapai nisabnya dipotong tangannya. Itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Taib. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud fil masajid. Tidak boleh ditegakkan had, hukuman di dalam masjid. Wala yustaqatu fiha, dan tidak boleh ditegakkan qisas di dalam masjid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Baik. Di sini dibawakan sedikit tentang biografi perawi hadis ini. Hakim bin Hizam bin Khuwailid Ibn Asad Ibni Abdul Uzza Ibni Qusay Ibnu Asadi. Hakim bin Hizam, beliau adalah anak saudara Khadijah. Berarti apa? Keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam keponakannya Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun sebelum peristiwa Fil, yaitu penyerangan yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, beliau dilahirkan 12 tahun atau 13 tahun sebelum peristiwa Fil. Baik. Wa kana min sadati Quraisy, dan beliau termasuk tokohnya orang Quraisy, pentolannya orang Quraisy, ya, pemukanya orang Quraisy. Wa minal ulama bi ansabiha, dan beliau termasuk ulama nasabnya orang Arab. Beliau mengalami pada masa jahiliyah, ya, mengalami hidup pada masa jahiliyah. Kemudian beliau masuk Islam dan bagus Islamnya. Di masa jahiliyah, beliau Hakim bin Hizam ini terbiasa, ya, membantu orang-orang miskin, bersedekah, jiwa sosialnya tinggi pada masa jahiliyah. Setelah masuk Islam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya dulu pernah mengalami masa jahiliyah. Apakah amalan baik saya di masa jahiliyah itu bermanfaat buat saya?" Apa kata Nabi? "Aslamta ma aslafta minal khairi." Kalian telah menyelamatkan apa yang telah berlalu berupa kebaikan. Artinya apa? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menerima amalan kecuali dari orang muslim. Kalau non muslim, meskipun sosialnya tinggi, suka membantu, suka ngasih donasi,
Ya, meskipun amalannya baik, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia masuk Islam. Allah mengatakan apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, hanya saja penyebabnya apa? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya siapa? Abu Jud'an. Ya. Beliau di masa jahiliyah, subhanallah, suka membantu orang lain, punya jiwa sosial yang tinggi. Dia sering adakan acara tahunan, ya, bikin tumpeng, Pak. Kalau sekarang tumpeng namanya. Tumpeng tinggi, tumpengnya, ya. Adang pedit sekarang ini, ya. Untuk ngambil bagian atas saja itu pakai tangga, Pak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan Abu Jud'an diterima oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Tidak diterima oleh Allah. Karena dia dulu nggak pernah mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumal qiyamah. Wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku nanti di hari kiamat. Artinya apa? Dia nggak percaya, nggak ikrar akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur dia. Ya. Jadi amalan sebaik apapun, kalau dia tidak muslim, jangan berharap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mukmin dulu, masuk Islam dulu. Taib, kita kembali ke sini. Hakim bin Hizam termasuk apa? Ulama nasab. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini punya ilmu tersendiri ternyata. Enggak semua orang itu tahu nasab. Seperti kita, ya. Bapak kita, kakek kita terhenti kita. Bapaknya kakek kita tahu? Bapaknya kakek kita tahu enggak? Kebanyakan enggak tahu sudah. Mentok mbah kita. Tapi orang Arab seperti Hakim bin Hizam, Abu Bakar, tahu dia. Antum namanya siapa? Bapak antum fulan, 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 fulan dan fulan. Antum namanya fulan, bapak antum fulan, dan seterusnya. Ya. Taib. Wa kana sadiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Rupa-rupanya Hakim bin Hizam ini teman pleknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Teman akrab, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana yuwatuhu wa yuhibbuhu ba'dal bi'tsah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mencintainya, menyayanginya setelah beliau diutus. Lakinnahu ta'akhkhara islamuhu hatta amal fath. Tapi beliau ini Islamnya agak terlambat. Ya, agak terlambat sampai pada tahun Fath, pembukaan kota Mekah. Wa kana minal mu'allafah qulubuhum. Dia termasuk orang yang dijinakkan hatinya. Artinya apa? Dia dulu bukan orang muslim. Ya. Wa mimman hasuna islamuhu minhum. Dan termasuk orang yang bagus keislamannya adalah Hakim bin Hizam. Ya. Lahu situna haditsan. Dan beliau ini memiliki 60 hadis yang dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 di antaranya ada di dalam kitab Sahihaini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Dzahabi rahimahullah. Thayyib. Rawa anhu ibnuhu, meriwayatkan darinya, ya, yang jadi murid ngambil ilmu dari Hakim bin Hizam itu anaknya. Kemudian Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, dan selain mereka banyak murid-murid beliau Hakim bin Hizam, ya. Beliau wafat pada tahun 50. Ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 50 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. Ada yang mengatakan selain itu. Banyak aqwal di sana, banyak pendapat. Dan umur beliau 120 tahun. Subhanallah. Umur yang sangat panjang. 120 tahun.
yang separuhnya dihabiskan di masa jahiliyah dan separuhnya di masa Islam. Sebagaimana dijelaskan Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini yang kita baca tadi, ya, enggak boleh ditegakkan had di masjid. Enggak boleh ditegakkan qisas di masjid. Hadisnya lemah. Di antaranya ulama yang melemahkan hadis ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau melemahkan hadis ini. Kata beliau, dalam hadis ini ada 3 cacat. Ada 3 cacat. Ya, dari sanadnya kita baca. Dari Muhammad bin Abdullah Al-Muhajir Asy-Syu'aishi, dari Zufr bin Wathimah, dari Hakim bin Hizam, bahwasanya beliau mengatakan nah Rasulullah dan seterusnya. Ya. Ilahnya di sini adalah dalam hadis ini inqita. Ada terputus sanad. Terputus sanad. Karena Zufr bin Wathimah enggak ketemu dengan Hakim bin Hizam langsung. Terputus sanadnya terputus. Yang kedua, ilahnya adalah bahwasanya Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aishi mukhtalafun fihi. Ini rawi ini diperselisihkan. Ya, diperselisihkan. Abu Hatim mengatakan dia adalah dhaiful hadis. Hadisnya lemah, laisa biqawi, tidak kuat. Ya. Wala yuhtaju bihi, enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Cacat yang ketiga adalah Az-Zufr bin Wathimah majhul hal. Ini kepribadiannya enggak diketahui. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pensyarah menyimpulkan, lakinnal hadits lahu syawahid dzakaraha Albani. Tapi hadis ini meskipun lemah, di sana memiliki syawahid atau penguat-penguat sebagaimana dijelaskan oleh sahabat rahimahullahu taala. Wa hiya wa in kanat dhaifah lakinnaha bi ijtima'iha taqwa. Meskipun hadis ini lemah, akan tapi apa? Meskipun ya syawahid-syawahidnya sama-sama lemah, tapi kalau terkumpul ya, ini menjadi kuat dari sisi maknanya, ya. Ini sebagaimana akan datang penjelasannya. Kama sayati insyaallah fi ma ba'd. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala nahyi an istifa'il qisasi au tanfidil hudud fil masjid. Hadis ini menunjukkan larangan menunaikan qisas atau melakukan hudud di dalam masjid. Wa dhahirun nahyi annahu litahrim. Dan apa yang nampak dari sabdanya Nabi tadi, larangan Nabi tadi menunjukkan haram. Wal haditsu wa in kana fihi al maqal al mutaqaddim illa anna ma'nahu sahih. Hadis ini meskipun ya diperbincangkan oleh para ulama, akan tapi maknanya adalah benar. Maknanya adalah benar. Fa inna iqamatal haddi fil masjid wa in kana ijza'an li hukmillahi ta'ala illa annahu yuaddi ila talwithil masjid. Karena sesungguhnya menegakkan had di dalam masjid, ya, meskipun itu sifatnya menjalankan hukumnya Allah, menunaikan hukumnya Allah, akan tapi ini yuaddi, akan berdampak mengakibatkan yaitu kotornya masjid. Fa innahu idza darabal jani aw qutiat yaduhu aw qassa minhu lawathal masjid. Karena sesungguhnya pelaku kriminal ini seandainya dipukul di situ di masjid, seandainya dipotong tangannya di masjid, dikisos di masjid, maka akan mengotori masjid. Ma'a ma fi dzalika minal laghdi wa raf'ul aswat fihi. Di samping mengotori masjid, di situ ada kegaduhan. Ya, tentunya ramai tentunya. Ya.
Di samping rame akan terangkat suara yang keras, yang mana semuanya ini tidak pantas ditunaikan di dalam masjid, mengotori masjid, ya, suara gaduh, diangkat suara keras-keras di masjid, ya, maka ini tidak layak dilakukan di masjid. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi annahum aqamul hudud fil masjid. Dan tidak sabit, tidak pernah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinukil, tidak ada riwayat kalau mereka itu menegakkan had di dalam masjid. Walamma ja'a Ma'is ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa aqarra indahu bizina qala idhabu bihi farjumuhu wallahu taala a'lam. Kisahnya Ma'is yang dia telah berbuat zina, dia mengakui kesalahannya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia dirajam. Dia mengaku kesalahan di hadapan Nabi agar apa? Ditegakkan had. Waktu itu beliau di masjid, tapi kata Nabi apa? Idhabu bihi farjumu. Pergilah kalian bersama Ma'is ini, keluarkan dari masjid, rajam di luar sana. Tidak di masjid. Ini menunjukkan bahwa menegakkan had itu tidak boleh di dalam masjid, tapi di luar masjid. Di depan halaman masjid misalnya, agar disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin. Biar ngasih efek jera buat orang-orang yang melihatnya. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama lagi? Tiga menit lagi. Satu hadis lagi ya. Hadis yang berikutnya, jawazu nasbil khaymah fil masjid li hajatin. Bolehnya membuat kemah di dalam masjid karena suatu keperluan. Enggak apa-apa ya, bikin masjid di dalam masjid karena suatu keperluan. Misalnya untuk i'tikaf misalnya. Untuk i'tikaf. Dulu pada zaman Nabi bikin apa? Kemah-kemah. Kalau sudah masuk kemahnya, tentunya apa? Dia nggak akan berbincang satu sama lain, supaya fokus, ya. Tapi kalau nggak ada kemah, coba ini pindah tidur ini ya, nggak jadi i'tikaf tapi pindah tempat. Bahkan lebih nyaman di masjid daripada di rumah, ya. Koncone oke, ya. Baik. Ini tidak apa-apa kalau memang ada keperluan. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, usiba Sa'dun yaumal Khandaq fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Sa'ad bin Mu'ad beliau ini terluka pada hari Khandaq, ya. Lalu Nabi membikinkan kemah untuknya, bikin kemah di masjid untuk siapa? Sa'ad. Tujuannya apa? Liya'udahu min qarib, supaya kalau mengunjungi itu dekat, ya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ila huna ma astati an uqaddimu lakum wa aqra'u lakum, wa insyaallah nukmil hadhil muhadarah fil liqa'il qadimah bi idznillah taala. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, wa nahtatimu hadhil liqa' al mubarak bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.